Pandemi COVID-19 telah merebak di sejumlah negara dengan jumlah kasus konfirmasi mencapai lebih dari 35 juta kasus. Dilihat dari situasi penyebarannya di Indonesia, saat ini COVID-19 sudah menjangkiti seluruh provinsi, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Hal ini dapat dilihat dari data kasus harian yang masih terus meningkat. Menanggapi fenomena yang terjadi saat ini, diperlukan upaya yang komprehensif baik dari pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan berbagai cara dalam penanggulangan COVID-19. Baik, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda saat ini? Senang sekali saya Vegi Maria menyapa Anda di Titik Temu. Pada siang hari ini kita telah bersama narasumber kita yaitu Dr. Suyuti Syamsul MPPM selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang Bapak, terima kasih telah bersedia untuk menjadi narasumber pada siang hari ini. Ya, selamat siang. Sekaligus selamat siang kepada seluruh pemirsa Daya TV yang hadir, yang ada. Ya, baik. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Ya, masih bisa beraktivitas seperti biasa, masih dijauhkan dari COVID-19. Iya, dan kita beranjak ke Bapak Ridwan SKM MKes ya Pak ya. Beliau selaku Ketua DPW PPNI Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Pak ya. Oke. Kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Baik pemirsa, kita menuju Bapak Dr. Suyuti Syamsul. Iya, baik Bapak. Bapak boleh ceritakan Pak untuk kita semua di sini dan pemirsa di TV yang sedang menyaksikan kita, seperti apa Pak situasi terkini COVID-19 di Kalimantan Tengah Pak? Ya, jadi kondisi COVID-19 ya itu sebelum liburan panjang kemarin itu sempat sangat landai ya, bahkan ada kecenderungan untuk menuju penularan yang sudah sangat terkendali ya. Itu waktu Kalimantan Tengah itu sudah berada di bawah 1 reproduction time-nya, sehingga pada saat itu diambil kesimpulan bahwa penularan itu sudah sangat terkendali dan angka kesembuhan sangat tinggi. Namun setelah liburan panjang terjadi mobilisasi manusia yang sedemikian banyak, kemudian juga interaksi manusia ya, karena pada dasarnya COVID ini kan menular karena interaksi manusia, terjadi kenaikan yang cukup tinggi. Reproduction time-nya sebelumnya yang tidak pernah 2 itu bisa di atas 2 ya, lebih tinggi dari 2. Kemudian angka terkonfirmasi jauh lebih tinggi, sangat tinggi ya setiap hari. Bahkan ada beberapa kabupaten kita yang itu reproduction time-nya itu lebih dari 3, jadi angka penularan sangat tinggi. Nah, saat ini memang secara umum terjadi kenaikan kasus lagi karena tadi ada mobilisasi yang sedemikian banyaknya, orang dari Kalimantan Tengah keluar, orang dari luar Kalimantan Tengah datang ke Kalimantan Tengah, sehingga risiko penularan menjadi sangat besar. Nah, kita berharap ya mudah-mudahan ini tidak berlangsung lama peningkatan Ya, baik Pak Ridwan, menanggapi menanggapi pesan dari Pak Suyuti Syamsul tadi Pak. Jadi dalam penanganan kasus COVID-19 ini Pak tidak terlepas dari peran tenaga kesehatan yang bertugas dengan sepenuh hati membantu ya Pak ya. Bisa Pak diceritakan kepada kita di sini dan pemirsa di rumah seperti apa Pak peran tenaga kesehatan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini Pak? Ya, terima kasih. Baik, kami sebagai tenaga kesehatan, teman-teman dokter, perawat, bidan yang bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pasien-pasien COVID, itu bekerja selama 24 jam. Artinya mereka bekerja penuh dengan dedikasi tinggi dalam rangka memberikan pertolongan, dalam rangka memberikan penyembuhan kepada semua penderita COVID, baik itu di rumah sakit
di puskesmas dedikasi mereka sangat tinggi. Harapan kami kepada teman-teman yang berada di garda terdepan tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka memberikan penyembuhan, dalam rangka memutus mata rantai, dalam rangka memberikan kenyamanan, ketenangan ke masyarakat. Harapan kami teman-teman yang memberikan pelayanan di garda terdepan baik di rumah sakit maupun puskesmas itu selalu memberikan edukasi agar pandemi ini cepat berlalu. Iya Pak, kalau kita berbicara masalah tenaga medis nih Pak, secara tidak langsung adalah yang turun langsung untuk menangani pasien ya Pak ya, baik yang reaktif, negatif maupun yang positif ya Pak ya. Untuk tenaga medis sendiri Pak, di bawah kepemimpinan Bapak nih Pak, apa yang dilakukan untuk melindungi agar tenaga medis tetap sehat dan tidak terjangkit, tidak positif COVID-19 Pak, agar tetap bisa memberikan pelayanan dan perawatan terbaik untuk seluruh pasien Pak. Ya, terima kasih. Jadi kami berpesan kepada teman-teman dalam memberikan layanan itu protokol kesehatan itu harus dilaksanakan. Contoh, memakai masker, kemudian sering mencuci tangan, kemudian memakai APD sesuai standar pelayanan. Contoh, di Puskesmas Pahandut, kebetulan saya sebagai kepala Puskesmas Pahandut, jadi di Puskesmas itu ada level 1, ada level 2 dan level 3. Kalau level 1 mungkin khusus ruangan loket misalkan. Terus level 3 itu misalnya ruangan gigi, kemudian ruangan tindakan, kemudian ruangan persalinan. Jadi menggunakan APD level 3. Artinya level-level itu dalam rangka mencegah penularan kepada teman-teman kita yang bertugas di pelayanan, baik itu di rumah sakit dan puskesmas. Harapan kami kepada teman-teman, protokol kesehatan itu harus dijaga, kemudian istirahat yang cukup, kemudian atur jadwal-jadwal piket sesuai dengan kondisi. Jadi kalau ada yang sakit, kami harapkan istirahat dulu. Jadi yang sehat itu yang menggantikan. Jadi itu salah satu strategi kami dalam rangka menjaga agar teman-teman itu tidak tertular. Nah, sejauh ini Pak, dari strategi yang sudah dilakukan tadi, apakah ada teman-teman tenaga medis yang positif Pak, atau sejauh ini reaktif lah? Ada atau tidak ada Pak? Karena melihat dari cara yang Bapak lakukan tadi sudah sangat-sangat mumpuni Pak saya. Nah, seperti apa itu Pak? Ya. Saya punya data, tapi data ini khusus tenaga perawat. Jadi tenaga perawat yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas di Kalimantan Tengah. Jadi kita punya data per kabupaten tenaga perawat yang terkonfirmasi. Bagaimana Pak dari data tersebut Pak? Apakah sudah cukup signifikan cara yang diterapkan kepada teman-teman kita tenaga medis Pak? Nah, teman-teman yang bertugas itu kan sudah kita sampaikan bahwa protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan, tapi kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang teman-teman lakukan itu kan kuasa Tuhan, kuasa Tuhan. Jadi biarpun lengkapnya seperti apa, kalau Tuhan menghendaki lain kan, nah seperti itu. Cuma intinya teman-teman tetap kami sampaikan, tetap menjaga kondisi tubuh, tetap melaksanakan protokol kesehatan, itu yang kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ridwan. Saya menuju Bapak Dr. Suyuti Syamsul nih Pak. Jadi melihat setelah libur panjang akhir Oktober kemarin nih Pak, melihat kondisinya saat ini, apakah akan mengalami lonjakan kasus positif Pak? Apalagi kita menuju akhir tahun ini adalah puncak-puncaknya
momen untuk berkumpul, Pak. Bagaimana, Pak? Bapak melihatnya dari perkembangan pandemi dengan keadaan dan momen yang hanya terjadi 1 tahun 1 kali ini, Pak. Ya. Jadi kalau kita lihat data hari per hari ya setelah libur panjang akhir Oktober lalu, tren awal itu memang perlahan-lahan meningkat sampai konfirmasi tertinggi harian itu sampai 89. Itu 22 hari berturut-turut 89 kasus terkonfirmasi positif. Namun beberapa ini sudah mulai trennya menurun lagi. Sebetulnya kunci penularan COVID-19 itu sangat tergantung pada ketaatan orang untuk melaksanakan protokol kesehatan, ya. Memakai masker, mencuci tangan, jaga jarak. Sehingga sebetulnya orang pun berinteraksi dalam jumlah banyak sepanjang bisa jaga jarak, ya, kemudian tetap semuanya memakai masker, menghindari kerumunan yang berdempet-dempetan. Saya kira sebetulnya tidak ada masalah aktivitas-aktivitas termasuk aktivitas. Berarti nggak apa-apa, Pak, kumpul-kumpul, Pak? Tentu ada batasannya ya. Jadi tadi itu harus menjaga jarak tetap 2 meter ya. mematuhi protokol kesehatan, Pak, ya, social Tidak masalah distancing. berkumpul 4-5 orang, rapat diselenggarakan atau bahkan sebetulnya naik pesawat pun asal prosedur diikuti. Yang menjadi masalah ketika prosedur itu tidak diikuti, ada yang melanggar, kebetulan yang melanggar itu orang sakit, risiko menular ke orang lain menjadi sangat besar. Untuk masyarakat Kalimantan Tengah sendiri, kalau Pak Suyuti lihat, apakah sudah benar-benar konsekuen, Pak, untuk menerapkan protokol kesehatan ini atau hanya setengah-setengah, Pak? Sebelum sampai pada saya menjawab itu secara langsung, saya ingin mengatakan dulu begini. Dalam upaya penanggulangan COVID, pemerintah dan masyarakat itu masing-masing punya tugas masing-masing, ya. Pemerintah itu melaksanakan tugas 3T, tracing, tes, terapi. Apa-apa ya itu, Pak? Boleh dijabarkan, Pak? Jadi tes itu, tracing itu maksudnya ketika ada kontak, ada orang positif, seluruh kontaknya itu harus dikejar, kontak erat ya. Oh iya. Kalau kita kontak begini terus yang kameramen begitu kan kejauhan sebetulnya untuk di tracing. Di tracing kalau terjadi ada yang positif di antara kita bertiga. Nah, kontak itu menjadi tugas pemerintah untuk ngejar. Itu kewajiban itu jatuhnya di Dinas Kesehatan bersama teman-teman di puskesmas. Itu tracing ya. Tracing mereka berada di komunitas bekerja. Kemudian setelah itu testing. Testing itu fungsinya adalah semua orang yang sudah di tracing tadi diperiksa, kemudian diambil swabnya, lalu diperiksa di laboratorium. Itu proses testing namanya, itu juga tanggung jawab pemerintah. Nah, kalau seluruh kontak kita bisa testing, ya, maka itu bisa dilaksanakan. Yang terakhir adalah terapi, treatment ya diobati, diisolasi kalau memang dia ternyata positif. Itu tanggung jawab pemerintah. Nah, masyarakat punya tanggung jawab 4M. 4M. Memakai masker, mencuci tangan, Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Oh, baik. Nah, ini harus jalan serentak ini. Tidak bisa hanya pemerintah yang jalan, sedangkan masyarakat tidak ya, Pak, ya? 3T tadi. Harus ada kesadaran. 4M-nya nggak jalan. Jadi harus jalan semua. Harus semua sama-sama memiliki kesadaran, Pak, ya. Apakah kemudian masyarakat itu sudah patuh atau tidak? Tentu ada yang patuh, ada yang tidak, ya. Karena kita juga harus maklum. Bukan harus maklum ya, kita juga memahami bahwa sampai sekarang pun masyarakat yang tidak percaya COVID ada itu masih banyak. Ada penelitian yang dilakukan oleh Satgas Pusat, ya, berdasarkan persentase orang yang tidak percaya COVID itu kalau dikonversi ke jumlah penduduk Indonesia itu kurang lebih 44 juta orang tidak percaya ada COVID. Kenapa, Pak, mereka tidak percaya, Pak? Ini soal begini ya. COVID ini kan dia adalah sesuatu yang baru. Iya, ya. Tidak terlihat juga, Pak, ya. Tidak terlihat, pembuktiannya lebih sulit sehingga masyarakat tidak meyakini bahwa itu ada. Karena dia mengambil kesimpulan, saya juga nggak pakai protokol kesehatan, sehat-sehat saja. Tapi jangan dilupakan, itu sama dengan mengatakan saya merokok tetap saja sehat-sehat, tapi kan yang merokok dan sakit kan lebih banyak gitu. Iya. Sama juga ini.
Nah, ada yang mengatakan ya nggak apa-apa karena toh tidak menimbulkan ini, itu kan mati wajar ya, sudah Tuhan yang tentukan. Tetapi juga mestinya harus melihat perbandingan Iya. angka kematian. Contoh, kalau demam berdarah yang kita sudah kenal 200 tahun lebih, itu angka kematiannya 0,5%. Lebih kecil ya Pak ya? 0,5. Jadi setiap 100 orang itu 0,5 orang yang meninggal, atau 200 lah jadi satu. Tetapi COVID ya di Kalteng misalnya angka kematiannya 3,4%. Jadi setiap 100 orang 3 sampai 4 3 sampai 4 yang meninggal. Artinya kalau dibanding 1 tadi dengan 3 itu 300% bedanya. Oh, Jadi angka kematian COVID menjadi tinggi, meskipun memang ya semua orang akan mati, meskipun tidak kena COVID pada akhirnya akan Iya. mati. Tapi kan Tuhan nyuruh kita untuk melindungi diri. Iya. Ya. Jadi apabila kita ingin segera memutus mata rantai penyebaran COVID ini, kita sebagai masyarakat dan pemerintah benar-benar harus memiliki kesadaran yang tinggi ya Pak ya, rasa peduli yang tinggi ya Pak ya. Kewajiban menjalankan itu Iya. tadi ya, pemerintah 3T, masyarakat 4M. Oh ya Pak, saya pernah mendapatkan referensi nih Pak. Katanya yang menggunakan masker itu harusnya yang sakit saja Pak, yang sudah positif, itu benar atau tidak Pak? Karena bila melihat background Bapak adalah orang dokter ya Pak ya, bisa Pak jelaskan dari sisi medis agar masyarakat lebih memahami Pak dalam penggunaan APD. Jadi begini, teorinya memang mengatakan yang sakit itu yang pakai masker, itu teorinya di mana-mana ya. Makanya kalau di rumah sakit pun begitu ada yang batuk itu yang kita kasih. Tapi ada problem terkait COVID-19 ini, karena ada banyak orang yang sakit positif sebetulnya COVID tapi tidak kita ketahui. Satu, karena kita tidak periksa. Kedua, dia nggak punya gejala. Maka anjuran memakai masker karena kita nggak tahu lagi siapa yang sakit, siapa yang enggak iya. gitu loh. Nah kan berbeda kalau misalnya orang TBC kan jelas kelihatan, ya udah pakai masker yang TBC. Sekarang kondisinya kita nggak tahu siapa yang sakit, siapa yang enggak, pilihannya adalah pakai masker. Ya karena COVID ini tidak terlihat ya Pak ya, bisa OTG ya Pak ya. OTG itu orang yang sehat-sehat saja Ternyata tapi dia positif. Iya. Oh, Dan iya, menulari orang, dan itu yang paling berbahaya. Karena kalau kita tahu dia sudah sakit kan kita isolasi nih. Lah kalau dia tidak ketahuan, dia malah jalan-jalan kemana-mana. Gejala utama yang sangat signifikan Pak yang tidak bisa dibohongi dari COVID-19 ini apa Pak dari tubuh kita Pak? Nah itu yang sampai sekarang Masih belum. gejala spesifiknya juga nggak ada. Ya gejalanya itu kan batuk pilek, tapi kan yang lain juga batuk pilek, tapi bukan COVID. Bahkan ada orang yang cuma sakit lain tapi reaktif. Nah sehingga untuk memastikan dia COVID itu satu-satunya jalan sampai Swab. sekarang masih pemeriksaan PCR ya. Swab itu adalah cara pengambilan sampel sebetulnya. Oke. Nah kemudian diperlakukan sedemikian rupa, lalu diurai mesin PCR untuk menentukan ini COVID atau enggak. Kalau kita bicara reaktif nih Pak, ada banyak masyarakat yang memang sudah mematuhi protokol kesehatan Pak, tapi ketika melakukan rapid hasilnya reaktif. Nah itu seperti apa itu Pak? Satu, kita harus memastikan dia betul-betul mematuhi protokol kesehatan enggak. Ya kan itu juga kita tidak bisa pastikan ya, itu satu. Yang kedua, reaktif itu memang bisa terjadi reaksi silang. Oh iya. Karena begini, virus corona itu bukan cuma COVID, tapi dalam family coronavirus itu ada banyak jenisnya, ratusan. Sehingga ketika orang terinfeksi oleh virus corona yang tidak ganas, kalau menggunakan rapid test pasti reaktif. Oh, apakah flu termasuk juga Pak? Ya kalau flu-nya disebabkan oleh corona yang bukan COVID, bisa terjadi reaktif. Jadi reaktif itu belum tentu positif ya Pak, tapi alangkah lebih baiknya apabila sudah reaktif tetap mengisolasi diri ya Pak ya. Anjuran kami kalau reaktif itu mestinya harus dilanjutkan dengan PCR ya, untuk memastikan yang bersangkutan itu COVID atau enggak. Ya, selama menunggu proses PCR ya isolasi mandiri. Karena kita nggak tahu. Itu memang problemnya ya. Jadi terjadi reaksi silang. Tetapi tidak reaktif pun ya, ketika di rapid test lakukan pemeriksaan cepat tidak reaktif, itu bukan berarti bukan COVID. Karena ada orang-orang tertentu yang tidak bisa membentuk antibodi ya, padahal
yang menyebabkan reaktif pemeriksaan itu antibodi. Nah, kalau orang itu tidak bisa membentuk antibodi, positif pun tidak akan memberikan hasil. Baik Pak Suyuti, mohon maaf saya potong, kita Ya. break dulu Pak ya, setelah itu kita akan lanjutkan pembahasan kita. Baik pemirsa, Anda dapat menyaksikan Titik Temu di www.dayaktv.co.id atau Anda juga dapat mendownload aplikasi Dayak TV melalui Google Play Store. Titik Temu akan kembali setelah jeda dan pariwara berikut.